Hamdan wa syukranillah. Saudara-saudaraku, saya akan menerangkan tentang al-hijamah atau bekam. Apakah Anda pernah mendengar bekam? Apakah Anda pernah dibekam? Berbahagialah Anda menjawab kalau merasa pernah. Karena pada umumnya 80% umat Islam belum mengenal istilah bekam. 90% umat Islam belum pernah dibekam. Definisi al-hijamah berasal dari kata al-hajmu yang berarti menghisap atau menyedot. Dalam bahasa Inggris disebut cuffing, di Indonesia dikenal dengan istilah kop, santuk atau bekam. Jadi bekam maksudnya mengeluarkan toksin dalam darah melalui permukaan kulit. Adapun tujuan bekam: satu, mengamalkan sunnah; yang kedua, penyembuh penyakit; yang ketiga, pencegah penyakit; terus memulihkan dan menaikkan imunitas; terus detoksifikasi. Adapun manfaat bekam diantaranya mengangkat darah kotor, mengaktifkan syaraf, mereparasi sel dan jaringan yang rusak. Titik bekam itu ada dua macam. Satu adalah umum mugif, posisinya ada di sini. Itu 100% penyakit diabetes menurut dokter Al-Jubri. Terus yakuf hamah plus hamah itu untuk menyembuhkan, insya Allah akan menyembuhkan seperti penyakit epilepsi, terabun atau rabun mata, verteg dan stroke. Untuk meningkatkan daya ingat, termasuk insya Allah bisa menyembuhkan stroke, dan insya Allah akan membantu penyembuhan 72 penyakit menurut Abu Naim. Terus titik sunnah nakroh itu adalah halusinasi, jadi hayalan. Insya Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut, termasuk penyakit stroke. Adapun titik kofa, titik sunnah juga itu. Titik kofa insya Allah bisa membantu menyembuhkan kelenjar lidah, bisa membantu penyembuhan syaraf bicara atau gagap, dan juga bisa menyembuhkan stroke. Terus titik sunnah juga udun insya Allah di titik udun, termasuk titik sunnah, insya Allah bisa menyembuhkan penyakit visual, syaraf bicara atau gagap dan stroke. Terus akhdain insya Allah membantu untuk proses penyembuhan amandel, alergi, kelenjar, tiroid atau gondok, HIV atau AIDS, hipertensi, vertigo, kolesterol. Terus al-kahil insya Allah di titik al-kahil itu untuk penyembuhan 72 penyakit. Terus mangkib itu ada di sini posisinya. Insya Allah akan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Insya Allah, andaikan Allah ridho, insya Allah akan bisa menyembuhkan sebagai penyakit kolesterol, hipertensi, pegal di pundak. Terus titik wik insya Allah akan menyembuhkan gangguan khusus penyakit wanita, penyumbatan sembelit, kelenjar tiroid atau gondok, dan keracunan, juga stroke. Khatifen pada tangan, khatifen ini insya Allah bisa membantu untuk proses penyembuhan di antara stroke, tangan lemah, tangan kesemutan, tangan pegal. Khatifen belikat, titik khatifen belikat ini insya Allah bisa membantu untuk proses penyembuhan jantung, di antaranya kanker, HIV, alkohol, keracunan darah, diabetes dan stroke. Terus dorun atas juga sudah sama, titik stroke juga, titik ini sunnah juga. Di antaranya insya Allah bisa proses membantu penyembuhan alergi, liver, hepatitis, diabetes, HIV atau AIDS dan stroke. Dorun bawah juga bisa membantu proses penyembuhan keracunan darah, asam urat, HIV, AIDS, tulang punggung, masalah ginjal, masalah usus dan stroke. Kita pun insya Allah ini masih titik sunnah juga.
Insya Allah bisa membantu proses penyembuhan diantaranya wasir, impoten, keputihan, rabun, tuli, masalah haid, ngompol, lumbago atau sakit pinggang, radang rektum atau usus besar, sembelit, tumor, dan kanker. Untuk sementara segitu aja dulu. Tapi ingat, semua penyembuhan itu adalah hak milik Allah. Ini hanyalah asbab. Ini adalah cara terapinya. Mengapa harus berbekam? Tubuh yang sehat dan pikiran yang cerdas adalah faktor penting dalam hidup seseorang. Makanan yang dikonsumsi setiap hari banyak mengandung toksin, baik dari zat pengawet, pewarna, penyedap rasa, dan lain-lain. Hal ini akan memberatkan metabolisme tubuh dan sistem darah tidak berjalan dengan lancar. Keadaan ini akan berakibat tubuh kita menjadi lemah dan mudah diserang berbagai macam penyakit yang mengganggu kesehatan fisik maupun mental, serta akan muncul beberapa gejala seperti mudah letih, mudah mengantuk, sembelit, darah tinggi, serangan jantung, sakit-sakit pada persendian, gelisah, malas, murung, cepat marah, mengakibatkan rendahnya kesuburan dan kemerosotan IQ. Demikian penjelasan al-hijamah atau bekam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.